Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 85 ayat yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Aku mau mendengar. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya bahwa di sini juga Tuhan ingin kita untuk lebih banyak mendengar. Dalam Yakobus 1 ayat 19 juga di situ dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini adalah kita harus lebih banyak mendengar. Mendengar tentang apa? Mendengar tentang firman Tuhan. Kenapa kita harus banyak mendengar firman Tuhan? Karena kita tahu dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang bisa kita dengar. Berita tentang peperangan, berita tentang perceraian, perselingkuhan, berita-berita tentang sakit penyakit dan lain-lain Bapak Ibu. Yang seringkali berita-berita itu yang kita dengar itu bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi kita melihat firman Tuhan pada saat ini, bagaimana firman Tuhan katakan di sini, kalau kita mau banyak mendengar firman Tuhan, di situ dikatakan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau lebih banyak mendengar firman Tuhan, karena kita tahu di tengah kondisi situasi yang hari-hari ini kita bisa banyak mendengar berita-berita buruk, berita-berita yang bisa membuat kita lemah, yang bisa menggoyahkan iman kita, yang bisa membuat kita takut gelisah. Tetapi waktu kita mendengar firman di mana Tuhan berbicara kepada kita, dan saya percaya ketika Tuhan berbicara kepada kita, Dia menyampaikan isi hatinya, Dia menyampaikan perasaannya, Dia menyampaikan pikirannya, dan kita melihat apa yang disampaikan Tuhan itu membawa damai kepada umatnya. Apa yang disampaikan Tuhan lewat firman-Nya di mana Tuhan berbicara kepada kita, di mana Dia membawa kedamaian, membawa ketenangan buat kita. Bapak Ibu, itu sebabnya mari ketika kita mendengar, artinya kita mau mengarahkan, kita mau terus memperhatikan firman Tuhan. Kita nggak mau menganggap remeh firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan itu penting buat kita. Amsal 4 ayat yang ke-20 juga di sana dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah ini Bapak Ibu selanjutnya, waktu kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini bagaimana memberikan dampak yang luar biasa. Ketika Tuhan berbicara dikatakan Tuhan ingin menyampaikan damai. Ketika Tuhan berbicara ada sesuatu yang kita terima, ada sesuatu yang bisa kita rasakan. Dan biarlah kapan hal itu terjadi, memberikan satu manfaat, firman itu memberikan dampak dalam kehidupan kita. Ketika kita bukan hanya mendengar, tapi kita mengizinkan firman itu tersimpan, terjaga baik-baik dalam hati kita. Di sini dikatakan dalam ayat 21, disimpan di dalam lubuk hati kita. Sehingga ayat yang ke-22 dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hari ini Bapak Ibu, mari izinkan kita, dan kita mau rindu terus mendengar firman, di mana di situ Tuhan mau berbicara kepada kita, dan kita percaya firman-Nya bukan firman yang mendatangkan ketakutan, bukan firman yang mendatangkan kegelisahan, tapi firman yang membawa kedamaian, firman yang mau menguatkan,
Firman bahkan di situ kita lihat waktu kita izinkan Tuhan berbicara dan kita simpan dalam hati kita, maka firman itu akan menjadi obat, menjadi kesembuhan, yang menjadi kehidupan buat kita. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Waktu kita mau mendengar, Bapak Ibu, saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang kita terima karena Tuhan sedang berbicara kepada kita juga pagi hari ini. Apa yang menjadi keadaanmu? Izinkan Tuhan berbicara firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi jawaban. Firman Tuhan menjadi obat. Firman Tuhan menjadi satu kekuatan buat kita. Jangan pernah menganggap remeh firman Tuhan. Jangan pernah bosan dengan firman Tuhan. Jangan pernah merasa muak dengan firman Tuhan. Tetapi saya percaya ketika firman itu ada dalam hati kita, itu menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai ayat terakhir, mari kita membaca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Firman inilah yang menolong kita. Waktu firman itu kita dengar dan kita izinkan itu dalam hati kita, maka firman akan menolong kita untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan membuat hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kita semua, biarlah hati kita, hidup kita terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Lewat apa? Lewat banyak mendengar perkataan firman Tuhan. Banyak mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Baik di dalam ibadah, baik dalam renungan pagi seperti ini, ataupun mungkin dalam khotbah-khotbah yang bisa kita dengar. Kiranya firman itu menguatkan, meneguhkan, menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tengah dunia yang hari-hari ini begitu banyak berita-berita yang membuat kami bisa gelisah, takut, kehilangan pengharapan. Tetapi kami bersyukur Engkau masih mau berfirman bagi kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau lebih banyak mendengar akan firman-Mu. Karena disitulah Tuhan sedang berbicara kepada kami. Engkau sedang menolong, Engkau sedang menguatkan, meneguhkan kami. Karena kami percaya Engkau tahu Tuhan setiap kehidupan kami. Dan kami tidak hanya mau mendengar, tapi kami mau izinkan firman itu ada dalam hati kami. Firman itu terus tertanam dalam hidup kami. Sehingga firman itu membawa kesembuhan, pemulihan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu hari-hari ini, di tengah keadaan kondisi apapun, ketika mereka mau izinkan firman itu dalam hidup mereka, Tuhan sedang berbicara kepada mereka, maka firman menjadi jawaban atas setiap keadaan mereka. Firman menjadi kekuatan atas setiap apapun yang mereka sedang gumulkan. Firman menjadi penolong dalam menghadapi segala keadaan yang mereka hadapi. Tuhan berkati gereja lokal kami, Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala staf lain semua Tuhan. Kami rindu biarlah di bulan ini kami terus berpaut kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap kami yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Maka firman-Mu itu benar-benar nyata dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.